Saudara menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pebisnis masih terus dilanda kecemasan. Belum usai kekhawatiran dampak dari perang dagang, kini krisis geopolitik di Timur Tengah muncul sebagai kekhawatiran baru. Selain dampak perang dagang dan krisis geopolitik di Timur Tengah, tekanan juga datang dari pelemahan daya beli masyarakat dan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tak kunjung mereda. Kombinasi tekanan tersebut turut menciutkan keyakinan para petinggi perusahaan di Indonesia. Para petinggi korporasi juga menyoroti kondisi perekonomian nasional. Sejumlah CEO ikut mencermati resiko fiskal, daya beli, dan politik nasional. Ruang gerak para pebisnis untuk menggelar ekspansi usaha masih sempit. Belum hilang kecemasan atas perang dagang, kini meletup krisis geopolitik di Timur Tengah. Lalu apakah kombinasi tekanan tersebut turut menciutkan keyakinan para petinggi perusahaan di Indonesia dan apa saja sektor yang paling terancam? Kompas Bisnis akan membahasnya bersama dengan redaktur harian Kontan Sandi Baskoro yang saat ini sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Sandi. Selamat pagi Mbak Okta. Mas Sandi, kita melihat mungkin dijelaskan dulu deh soal indeks keyakinan CEO Indonesia atau ICCI yang dilakukan oleh Kontan. Ini apa sih sebetulnya Mas? Baik Mbak Okta. Terima kasih. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa indeks keyakinan CEO Indonesia atau kita sebut sebagai CEO Index ya, itu kita sudah mengembangkan dan melaksanakan survei terhadap puluhan CEO di Indonesia itu sejak 2017. Artinya ya sejak 8 tahun Mbak. Jadi ini sebenarnya penilaian survei secara kuartalan. Apa yang kita ukur? Yang kita ukur itu adalah keyakinan, optimisme para CEO petinggi perusahaan di Indonesia terhadap melihat prospek bisnis 3 bulan ke depan, kuartalan. Jadi konteksnya itu memang dalam 3 bulan ke depan. Seperti itu Mbak. Jadi ada sekitar 6 pertanyaan kunci yang kami lontarkan kepada para CEO. Itu yang pertama terkait dengan ekonomi makro. Kedua terkait dengan belanja pemerintah. Ketiga daya beli. Keempat itu tentang ekonomi global. Yang kelima tentang politik nasional, dan yang keenam itu tentang ekspansi bisnis. Nah itu ada sekitar, ada 5 indikator nilai ya. Jadi skalanya itu 1 sampai 5. 1 itu paling pesimis, yang kelima itu paling optimis. Oke, 1 pesimis, 5 paling optimis. Ya. Nah itu hasilnya gimana Mas? Dan itu ada pengelompokannya nggak? Misalnya sektor mana yang paling babak belur, kemudian indikator bisa dikatakan, oh ini keyakinannya bagus, ini tidak gitu. Oke, baik. Saya jelaskan hasil survei teman-teman Kontan ya, selama kuartal ketiga 2025, ini menunjukkan bahwa indeks keyakinan CEO Kontan itu berada di level 3,01. 3,01 itu sebenarnya cenderung optimis, tapi memang ada di bawah, di atas sedikit ya, tipis optimisnya para CEO. Nah, tapi jangan lupa Mbak, bahwa sebenarnya keyakinan para CEO di Indonesia ini sebenarnya paling rendah dalam 5 tahun terakhir atau sejak pandemi. Itu paling rendah. Bahkan dalam 5 bulan berturut-turut, 5 kuartal berturut-turut itu turun. Ini yang menyebabkan apa? Nah sebenarnya ada 2 faktor Mbak. Yang pertama itu daya beli masyarakat yang memang menjadi perhatian ya, kecemasan para CEO perusahaan di Indonesia. Yang kedua adalah dinamika ekonomi global. Pertama ada perang Timur Tengah, dan yang tak kalah penting ini sebenarnya perang dagang ya, yang sudah ditabuh Donald Trump ya sejak April. Seperti itu Mbak. Oke, ya. Mas tadi dikatakan menarik nih, soal ini kan kalau di dalam artikelnya juga dikatakan bahwa indeks keyakinan CEO di kuartal 3 2025 3,01 ini bisa dikatakan terburuk sejak pandemi COVID-19. Nah, tapi kondisi sekarang udah nggak pandemi, artinya ini bisa dikatakan jadi titik kritis atau ada titik kritisnya nggak sih Mas? Ya, ini bisa dikatakan memang titik krusial, titik kritis di mana CEO memandang bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia itu katakanlah tidak baik-baik saja. Kenapa? Memang keyakinan para CEO itu cenderung turun. Jadi ada 2 faktor tadi, daya beli. Nah daya beli ini ada kaitannya dengan gelombang PHK yang sejak awal tahun ya, begitu marak. Di sektor tekstil, ya berbagai manufaktur, dan lain sebagainya, itu kan terjadi gelombang PHK. Bahkan ada prediksi yang menyebutkan bahwa
gelombang PHK sampai akhir tahun itu bisa menembus angka di atas 100.000. Oke. Artinya apa? Artinya memang lebih tinggi dibandingkan angka PHK di 2024 yang angkanya itu sekitar 70-80 ribu. Seperti itu, Mbak. Dan ini menjadi kecemasan ya para CEO di Indonesia dalam memandang itu. Dalam memandang itu. Oke. Jadi Mas Andi, apa saja yang menjadi fokus perhatian dan kecemasan CEO dalam memandang perekonomian selama kuartal ketiga ini secara khususnya, Mas? Oke, secara khusus pertama ini sebenarnya para CEO ini menunggu gebrakan dari pemerintah ya, terutama terkait dengan belanja pemerintah. Ini sebenarnya perlu diakselerasi, perlu diperkuat dan dipercepat ke sektor-sektor produktif. Karena selama ini kan sebenarnya kan ekonomi kita itu didrive oleh konsumsi masyarakat. Dan ini kita tahu ya bahwa penghasilan pertumbuhannya itu nggak sampai 2 digit, 2-3% dalam 6 tahun terakhir. Itu kan ada data Kompas demikian. Sementara biaya lain-lain termasuk biaya pendidikan itu makin bisa tinggi. Iya 2 digit. Artinya apa? Artinya memang pertumbuhan pendapatan masyarakat itu tidak bisa melampaui pertumbuhan barang-barang dan jasa. Oke. Jadi kalau dari hasil survei yang dilakukan oleh Kontan ini, sebetulnya apa sih Mas yang dipandang oleh para CEO ini? Apa yang menyebabkan sebetulnya daya belinya itu menurun? Apakah tadi punya salah satunya atau satu-satunya itu adalah karena maraknya PHK dan lain sebagainya? Ya. Atau memang ya kondisi ekonominya lagi nggak baik-baik aja? Betul. Ini sebenarnya kombinasi Mbak ya, antara internal dan eksternal. Dan eksternal tadi kan permintaan dari luar pun itu kan lemah. Otomatis kapasitas produksi dikurangi. Kemudian tadi permintaan di dalam negeri ada PHK, terus konsumsi melemah, penghasilan juga rendah, tidak melampaui kenaikan harga barang dan jasa. Kombinasi-kombinasi ini yang menyebabkan daya beli turun, dan inilah kalau menurut saya faktor krusialnya. Artinya apa? Ya kuncinya ya pemerintah semestinya negara hadir ya untuk memberikan kepastian dalam ekonomi, bisnis, ya salah satunya tadi ya dengan stimulus ekonomi. Oke, itu tadi kalau soal daya beli. Nah, kalau dari hasil survei juga, Mas Andi, gimana para CEO melihat adanya perang tarif kemudian konflik geopolitik global yang terjadi saat ini? Ya, oke. Seperti kita tahu Mbak ya bahwa update terakhir itu Presiden Donald Trump menetapkan ya tarif untuk produk ekspor Indonesia itu turun ya. Dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Ini sebenarnya angin segar. Kenapa angin segar? Karena daya saing produk kita di pasar Amerika itu tentunya akan tetap punya daya saing. Kenapa demikian? Karena kan Vietnam juga kena itu 20%, artinya lebih tinggi dari kita. Sementara Malaysia juga pesaing kita juga itu 25% di pasar Amerika. Artinya apa? Ya daya saing kita bagus. Cuma memang problem selanjutnya sebenarnya nggak sampai situ. Yang pertama, ini otomatis defisit neraca perdagangan kita terhadap Amerika pasti defisit tuh. Dari sebelumnya kan surplus ya, sampai Mei ini kan sebenarnya kita sekitar 2,8 miliar. Itu masih surplus. Tahun lalu juga surplus. Nah, sampai akhir tahun nih kemungkinan besar kalau tarif ini berlaku dan kita juga ada komitmen untuk mengimpor barang-barang dari Amerika termasuk agriculture dan juga migas, itu otomatis nanti akan kita akan mengalami defisit perdagangan dengan Amerika. Nah, PR pemerintah adalah bagaimana untuk mengganti defisit dari Amerika dengan ya kita ekspansi ke pasar di luar Amerika. Itu PR bagi pemerintah sih. Ini kan di kuartal 3, Mas. Artinya ini menggambarkan bagaimana hasil di dalam waktu dekat ini. Ini bisa jadi kekhawatiran berikutnya nggak sih, Mas? Kalau misalnya tadi PR pemerintah belum diselesaikan di kuartal yang ini. Tentu, Mbak. Tadi saya bilang. Jadi ada beberapa harapan sebenarnya dari pemerintah. Tadi yang pertama soal percepatan belanja pemerintah. Yang kedua, pemerintah ini sebenarnya harus memberikan semacam intervensi ya, stimulus. Katakanlah untuk masyarakat kelas menengah. Ini kan yang sebenarnya masih sangat minim. Misalkan subsidi tarif listrik itu sebenarnya kemarin tuh sangat membantu, tapi kan sekarang nggak ada. Nah ini bisa sangat membantu daya beli masyarakat. Yang kedua, seperti PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu mestinya pemerintah sudah mulai memikirkan untuk menaikkan. Dengan menaikkan itu daya beli masyarakat terutama kelas menengah itu akan meningkat. Seperti itu. Juga sama perluasan
subsidi PPh 21. Oke. Sebaiknya memang tidak hanya di sektor padat karya tapi lebih gitu. Biar lebih kuat daya dorongnya. Oke, itu tadi PR pemerintah. Mungkin Mas bisa jadi catatan untuk para CEO ke depannya, karena kan ini juga kita masih menghadapi berbagai permasalahan tadi di eksternal maupun juga di internal. Selain tadi untuk pemerintah, untuk para pengusaha atau CEO seperti apa nih Mas? Apakah ini saatnya mengencangkan ikat pinggang lebih kencang lagi untuk ke depannya atau gimana untuk menghadapi tantangan? Jadi ada satu pertanyaan kunci yang kami lontarkan kepada CEO, yaitu pertanyaan ekspansi bisnis. Ya. Nah, ekspansi bisnis para CEO memang memandang di kuartal 3 ini optimis. Cuma optimismenya tadi turun juga. Kenapa turun tadi? Karena para CEO itu masih wait and see, menunggu aksi nyata pemerintah yang tadi saya sebutkan tadi. Melakukan gebrakan ya, mendongkrak daya beli, terus menggencarkan belanja pemerintah ke sektor produktif, juga tadi memberikan semacam insentif terutama kepada kelas menengah yang memang belum kelihatan sampai saat ini ya. Kalau untuk masyarakat miskin itu sudah banyak ya. Ya. Oke, ini tentunya harus bisa menjadi tidak hanya catatan bagi itu tadi ya Mas, para CEO yang masuk dalam survei di Kontan, tapi juga untuk pemerintah juga soal tadi di dalam atau misalnya menciptakan iklim bisnis yang sehat tentu harus diperhatikan tadi bagaimana belanja pemerintah, adanya intervensi, kemudian juga bagaimana memperhatikan soal dinamika yang terjadi, ada banyaknya PHK dan lain sebagainya, karena ini akan bergantung pada daya beli yang ini tentu akan menjadi tantangan bagi para pengusaha. Terima kasih Redaktur Harian Kontan Mas Sandi Baskoro sudah bersama di Kompas Bisnis. Selamat Mas Sandi. Ya.